Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Raisa Azahra dan kelompok saya Moch Dio Donovan dan Alfa Kisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem pemesanan online. Baiklah, pertanyaan pertama adalah external entity. Yang pertama adalah pelanggan, aktor utama yang mencari buku, memesan, dan melakukan pembayaran. Yang kedua adalah bank payment gateway, pihak eksternal yang memverifikasi pembayaran. Opsional tambahannya yaitu gudang untuk proses stok dan pengiriman. Selanjutnya proses utamanya yaitu 1. Pencarian dan pemilihan buku. Pelanggan mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori, dan memilihnya. Yang kedua, pengelolaan keranjang dan pemesanan. Pelanggan menambahkan buku ke keranjang lalu melakukan check-out. Yang ketiga adalah pembayaran dan konfirmasi. Sistem mengirim data ke payment gateway, verifikasi dilakukan lalu sistem memberi konfirmasi kepada pelanggan serta meneruskan ke gudang. Yang data store-nya yaitu database bukunya, menyimpan data buku seperti judul, penulis, harga, dan stoknya. Yang kedua, database pemesanan, menyimpan data transaksi pesanan, pelanggan, detail buku, jumlahnya, dan status pemesanan. Selanjutnya adalah data flow, beberapa aliran datanya, yaitu dari pelanggan mencari buku menggunakan kata kunci pencarian. Setelah mencari buku, database bukunya mencari hasil buku. Selanjutnya pengelolaan keranjangnya dan pemesanan, yaitu database pesanan, data pesan disimpan. Selanjutnya adalah pembayaran konfirmasi dari bank payment gateway, lalu ke data pembayaran dari bank payment gateway, lalu ke pembayaran dan konfirmasi, lalu ke status verifikasi berhasilnya atau gagalnya. Next, lanjut ke pertanyaan kedua yaitu tentang konteks diagram. Konteks diagram sistem pemesanan online toko buku. Aturan konteks diagram hanya ada satu proses utama, disebut proses 0 atau disebut sistem pemesanan online toko buku. Harus jelas external entity, data flow-nya, dan proses 0. Tidak menampilkan detail proses itu di DVD level 1. Sistem pemesanan online toko buku, external entity. Selanjutnya proses utama. 1. Pelanggan, kedua bank payment gateway, yang ketiga gudang. Opsional kalau mau lengkap untuk pengirimannya. Selanjutnya data flow dari pelanggan, permintaan pencarian buku, data pemesanannya, data pembayaran. Lalu ke sistem, terus berhasil pencarian, lalu konfirmasi pesanan, lalu status pembayaran, notifikasi pengiriman. Selanjutnya sistemnya, pembayarannya, bank payment gateway, data pembayaran, dan status verifikasi. Selanjutnya sistem gudangnya, data pesanan untuk pengiriman, dan status pengiriman. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, diagram level 0 atau DVD. Diagram level 0 dengan memecah proses 0 menjadi beberapa subproses, misalnya pencarian buku, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi. Lalu sertakan data store yang relevan, DVD level 0 atau diagram level 0. Pada DVD level 0, proses 0 dari konteks diagram pecah menjadi beberapa subproses agar lebih detail. Subproses utama contohnya yaitu pencarian buku, pemesanan keranjang dan check-out, lalu pembayaran dan konfirmasi pengiriman. Selanjutnya data store yaitu database bukunya yang untuk menyimpan data buku dan judulnya. Selanjutnya database pesanannya yaitu menyimpan data pesanan pelanggan seperti detail buku dan jumlah statusnya. Selanjutnya external entity-nya dari pelanggan, bank payment gateway, lalu ke gudang. Untuk alur datanya, data flow-nya dari pelanggan, pencarian buku, lalu kata kunci, lalu pencarian buku melalui database, lalu hasil pencariannya. Selanjutnya dari pelanggan, pemesanan, dari detail pesanan. Dari pemesanan, database pesanan, data pesanan tersimpan. Selanjutnya dari pemesanan, pembayaran atau bank payment gateway,
data pembayaran dari payment gateway ke pembayaran, lalu ke status verifikasi. Setelah pembayaran, pengiriman, konfirmasi dan pengiriman, lalu ke gudang, lalu instruksi dan status pengiriman. Selanjutnya dari konfirmasi dan pengiriman, lalu ke pelanggan dan konfirmasi status pemesanan. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh Moch Dio Donovan. Terima kasih. Jelaskan perbedaan logical DFD dan physical DFD pada kasus toko buku ini. Berikan contoh perbedaan nyata, misalkan logical validasi pembayaran, where physical system, payment gateway, memeriksa nomor kartu. Jadi perbedaannya yang pertama itu logical DFD bersifat konseptual, menunjukkan apa yang dilakukan sistem, fokus pada fungsi, alur data, dan proses bisnis. Yang kedua itu tidak membahas teknologi, perangkat, atau implementasi teknik. Dan yang ketiga digunakan untuk analisis kebutuhan. Contoh pada toko buku online yang logika, validasi pembayaran, sistem memeriksa apakah data pembayaran yang dimasukkan pelanggan valid. Contoh yang kedua, cek stok buku, yang dimana sistem memeriksa ketersediaan buku di database. Terus physical DFD bersifat teknik atau implementasi, menunjukkan bagaimana sistem dijalankan secara fisik, mencakup teknologi, platform, aplikasi, database, atau pihak ketiga. Digunakan untuk desain implementasi, contoh pada toko buku online fisikal. Yang pertama itu sistem payment gateway, ini dimana memeriksa nomor kartu debit atau kredit dari OTP. Contoh keduanya, sistem gudang melakukan pengecekan stok dengan scanner barcode, lalu diupdate ke database MySQL. Nah, sekarang saya akan ke pertanyaan nomor 5. Langsung antar eksternal entity. Contoh salahnya, pelanggan langsung mengirim data pembayaran ke bank atau payment gateway tanpa melalui sistem toko buku. Hal ini bisa boleh karena semua aliran data harus melewati proses utama dalam sistem. Cara menghindarinya, ya pastikan semua komunikasi antar entiti eksternal selalu lewat proses sistem. Lalu kesalahan yang kedua adalah data flow masuk ke data store tanpa melewati proses. Contoh salahnya, pelanggan langsung memasukkan data pesanan ke database pesanan. Ini tidak sesuai aturan DFD karena data store hanya diakses lewat proses. Cara menghindari kesalahan tersebut yaitu selalu menghubungkan data store melalui proses. Contoh misalnya itu kayak proses 2, pemesanan menyimpan ke database pesanan. Jadi kesimpulan, berdasarkan studi kasus sistem pemesanan online toko buku data dapat disimpulkan bahwa identifikasi komponen utama menunjukkan adanya aktor eksternal seperti pelanggan dan payment gateway. Proses ini seperti mencari buku, pemesanan, dan pembayaran serta data store penting yaitu database buku dan database pesanan. Aliran data yang terbentuk memperlihatkan hubungan logis antara komponen sistem. Konteks diagram menggambarkan sistem secara menyeluruh dengan satu proses utama yang berintegrasi dengan aktor eksternal untuk melayani pencarian, pemesanan, pembayaran, hingga mengkonfirmasi pengiriman.
DFD. Dan yang ketiga itu DFD level 0, memecah proses utama menjadi beberapa subproses, yaitu mencari buku, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi pengiriman. Pada level ini terlihat keterkaitan antara proses dan database buku dan database pesanan sebagai penyimpanan data. Lalu perbedaan logikal dan fisikal DFD terletak pada fokusnya. Logikal DFD menekankan apa yang dilakukan sistem, sedangkan physical DFD menjelaskan bagaimana sistem diimplementasikan secara teknik, misalnya validasi pembayaran, sedangkan physical payment gateway memverifikasi nomor kartu dan OTP. Dan error checking menegaskan pentingnya aturan dalam DFD seperti tidak boleh ada aliran data langsung antar eksternal entity. Dan tidak boleh ada aliran data langsung ke data store tanpa melalui proses. Dengan memahami aturan ini, kesalahan dalam pembuatan DFD dapat dihindari. Dan penutup dengan melalui tahapan identifikasi komponen, pembuatan konteks diagram, DFD level analisis logikal dan fisikal, serta error checking, maka desain sistem pemesanan online toko buku menjadi lebih jelas strukturnya dan siapa untuk tahap implementasi selanjutnya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.